Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kau, ini tanggung jawab kamu. Jawab, lupa cuman kau. Aku pernah lupa nyari janji. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Viral video penganiayaan sejumlah anak panti asuhan di Palembang. Sebuah video menunjukkan aksi pemukulan dan lontaran kata-kata kasar terhadap anak-anak asuh oleh seorang pria yang disebut merupakan pengurus panti asuhan di Palembang. Viral di media sosial. Kini pengurus panti asuhan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan motif penganiayaan anak asuhnya adalah tersangka merasa kesal dengan anak asuh yang dianggap malas belajar dan nakal. Menurut istrinya, ternyata tersangka pernah mengalami gangguan jiwa juga dulunya selama 4 tahun hingga akhirnya sembuh. Namun temperamennya belum juga hilang hingga kini. Oke, kita lihat tayangan video berikut ini itu. Kau, ini tanggung jawab kamu. Jawab, lupa cuman kau. Aku pernah lupa nyari janji ya. Gak boleh nyenyes, gak boleh ngadu-ngadu omongan. Ya, janji. Ya. Awas ya. Jangan dia ngulang dulu. Ya, itu dia tayangannya. Tadi itu anak perempuan yang pakai kerudungan coklat ya. Ya Allah, Robbia Karim. Ya, jadi tidak hanya verbal tapi juga fisik juga. Dipukul KDRT Tabarakallah. Maaf, siapapun Anda, kita yang ngurus anak yatim justru wajib menggantikan posisi orang tua mereka. Ya. Wajib menggantikan posisi ayahnya, posisi ibunya yang penuh dengan kasih sayang. Maaf, namanya anak. Seandainya maaf dalam tanda kutip anak melakukan kesalahan. Misalnya tadi, katanya malas belajar, malas sekolah, tidak harus digebugin kok. Bisa diarahkan, bisa dinasehatin. Cuman mungkin merasa dia punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan. Kalian saya ngasih makan, saya ngasih tempat tinggal. Jadi seenak-enak dewe. Inilah yang salah. Ya. Makanya kita sebagai orang tua, yuk urusin anak-anak yatim yang ada dalam lingkungan kita. Atau mungkin dari kerabat keluarga kita. Tapi perlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Ya. Kalaupun salah, wajib kita menegurnya untuk meluruskan Ya. apa yang mereka lakukan selama ini salah. Tapi bukan dengan berlebihan begitu. Nah, batasan mendidik dan menghardik itu apa, Ma? Takutnya beda. Kalau mendidik niat di hati mengarahkan, tentu dengan cara yang baik, tidak menyakiti. Kalau menghardik, menyakiti, memaki, niat kamu harus nurut dengan saya. Kamu wajib belajar sekolah. Kamu harus ngapal. Harus ini. Tidak begitu. Ada aturannya. Karena manusia punya hati dan perasaan. Ma, ada yang ngomong gini katanya, Ma. Kalau kita mengurus anak yatim kan pahalanya besar. Nah, setan tuh menggoda biasanya katanya. Apakah benar anak yatim tuh biasanya lebih nakal daripada anak yang lainnya? Betul nggak, Mas? Sebetulnya tidak semua dalam tanda kutip. Mamah aja pernah yatim dari tahun 70-an, itu rata-rata tiap bulan 200 anak yang kita sekolahkan. Masya Allah. Dari SD sampai SMA. Variatif banget kan anak orang. Bahkan mamah punya pada tahun 77, satu rumah itu 5 anak. Kan? Satu rumah 5 anak. SMA 1, SMP 2, SD 2. Tapi itulah anak-anak kita. Jadi kalau ada yang bilang lebih nakal, ada di antaranya. Jangankan anak yatim.
anak kandung kita. Ada yang nakal nggak? Ada. Ada. Kenapa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak turunan, kekayaan itu ujian. Sanggup nggak kita mengatasi ujian? Makanya orang yang benar-benar menyayangi anak yatim, mengurus anak yatim, Rasul mengatakan di surga denganku seperti ini. Sedekat itu. Betul. Tidak ada Masya penghalang Allah. antara tunjuk dengan jari tengah. Aduh. Mau nggak? Makanya Mau. kita perlakukan yatim dengan baik. Justru Allah kirimkan ujian baik dengan anak kandung, dengan anak ponakan kita, ataupun dengan anak yatim. Di sini sebagai orang tua wajib lulus mengatasi permasalahan. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sumber pahala justru itu, Mak, ya? Betul di Oke. situ. Oke, Mak, kalau gitu kita buka pertanyaan ya. Sok, Bang. Siapa yang mau nanya? Yang ini nih. Sayanya saya. Siapa yang mau nanya ya? Nah, gitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan deg-degan. Tanya mama yuk. Ini Kak, Mike sampai gitu. Kunaon. Siapa ini siapa? Nama saya Ibu Siti Toyibah dari Majelis Taklim Baitus Sangada, Tritih Wetan, Cilacap. Cilacap. Terus Mau tanya Ma, Yuk. Ma kebetulan saya itu pengurus yatim piatu Darul Hadronah Cilacap. Oke. Di situ ada anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Lah begitu ya Bu, Ma, Bu. Mama. Oi. Ini saya Terus? pengen menanyakan ini masalah anak yatim piatu itu harus diutamakan kasih sayangnya atau harus sama dengan kaum duafa? Oke. Itu pertanyaan saya, gimana solusinya Ma? Solusi yang saya berikan, semua yang dalam naungan saya, mau kaum duafa, fakir, miskin, anak yatim, yatim piatu, saya perlakukan sama. Jangan Anda bedakan, ini kaum duafa, ini anak yatim, ini yatim piatu, berbeda. Repot amat gue ngurusin mereka. Ntar dilihat lagi, ekonominya tingkat berapa. Tidak. Saya perlakukan Bu, mau yatim, ke yatim piatu, ke kaum duafa. Saya perlukan sama, mereka wajib kita urus begitu. Oke. Oke, Mama. Semua wajib kita bantu. Kalau pahalanya yang paling besar Ibu. Pahalanya yang penting kita ikhlas ngurusin mereka. Karena Allah, insya Allah Allah berikan pahala yang tiada terhingga. Nggak usah ngitung-ngitung pahala dari Allah. Lu berhitungan. Allah aja ngasih rezeki sama kamu nggak berhitungan. Kalau Anda nanya begitu, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, innal insana lazolumun kafar. Nikmat yang Allah berikan kepada kalian nggak bakal bisa menghitungnya. Bayangkan kita bersyukur kepada Allah, bukan hanya ngurusin keluarga, fakir, miskin, kaum duafa, anak yatim bisa kita urusin. Bukankah itu nikmat Allah? Namun kata Allah, innal insana lazolumun kafar. Manusia zolim dan kufur nikmat. Yang dari mana? Pahalanya berapa? Lu ngurusin pahalamu. Lu udah bener belum ikhlas karena Allah? Begitu. Itu namanya perhitungan. Kira ditulis gini, anak yatim dagingnya paha. Ini dada. Oh ini dua ceker gitu kali. Salah. Ya. Keikhlasan kita kepada Allah itulah yang mendapat nilai. Oke. Urusan pahala urusan Allah aja ya. Jadi kita nggak usah ngurusin urusan yang bukan urusan kita. Allah Rasulnya perintahkan urusin fakir, miskin, duafa, yatim, yatim piatu. Itu kerjakan karena Allah. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Itu urusan Allah. Kalau kita ngurusin urusan orang lain, nggak ke cover dengan otak kita. Iya. Kerjain aja tugas kita. Iya. Hayo dihitung, udah cukup nih kayaknya pahala gitu. Kalau begitu caranya, Ipan umroh di haram 100.000. Kata Ipan, saya kan kemarin di Makkah tuh 5 hari. 5 kali 5, 25. Kali 100.000. Masya Allah, pulang ke Bekasi. Masya Allah, saya usah sholat lagi ya. Masih banyak yang kemarin. No, lu berhitungan lo. Jangan begitu buang kelakuan begitu. Jelek, tahu. Oke, sip. Sudah cukup Ibu ya? Oke. Terima kasih Mama Oke. atas sarannya. Saya juga enggak membedakan kok. Iya. Untuk ilmu kita semuanya ya. Iya, Alhamdulillah, betul. ya terima kasih. Nih. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya mah biasa mah. Kenapa dipakai ibu-ibu jadi gini? Gitu. Oke, Mah, tapi saya mau ini. Mau makan, Mama masak apa? Ya Allah, Pan. Apaan pengen tahu masak apa, Mama? Mau. Ipan, silakan lihat di dia Asik. masakan Mama. Oke, siap Mama.